Masya Allah, sangat inspiratif sekali. Yeah. Berarti Ibu semangat belajarnya kuat sekali Yeah. ya, hingga sampai ke negeri Australia Yeah. seperti itu. Kemudian selama bekerja selama kurang lebih 18 tahun di Australia sebagai seorang muslimah yang Masya Allah juga berhijab, apakah ada kesulitan-kesulitan di sana? Alhamdulillah tidak, karena pemerintah Australia itu menerapkan Anti-Discrimination Act ya, jadi nggak boleh ada diskriminasi di berbagai penjuru, maksudnya di semua tataran, baik pendidikan, pekerjaan, kesehatan, semua nggak boleh ada diskriminasi gitu ya. Jadi kalau mau berhijab ya berhijab saja, tapi kita harus tahu, misalnya kita harus melakukan wound care ke pasien, perawatan ke pasien juga harus ada below the elbow, jadi kita ini ya, itu untuk infection control purposes ya. Kemudian ada juga tempat sholat di hospital itu, biasanya kan kita punya banyak muslim ya, ya nggak banyak sih, tapi ada aja ya, misalnya kalau ada tempat untuk sholat ya, ada prayer room biasanya. Ada juga yang sebuah kantor itu memiliki multicultural prayer room, jadi bisa untuk muslim dan juga untuk misalnya agama lain yang mau berdoa di sana juga bisa. Nah itu misalnya untuk sholat Jumat itu biasanya juga penuh satu ruangan tuh ya, seperti itu. Jadi tidak ada halangan untuk melaksanakan ibadah. Puasa juga dihormati ya, dan juga sangat aware di kantor itu tentang multicultural, karena Sydney itu merupakan multicultural city ya, semua agama kepercayaan itu ada di sana, dan memang kita biasanya juga ditekankan untuk multicultural awareness untuk para staff gitu ya, begitu ya. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Berarti insya Allah untuk mungkin sahabat-sahabat surga yang mau melanjutkan dakwahnya atau karirnya di Australia, insya Allah aman Bu ya? Ya, alhamdulillah, tidak ada diskriminasi. Ya. Baik, mungkin selanjutnya mungkin ada nih dari teman-teman yang mau melanjutkan karir atau studinya di Australia, mungkin ada beberapa program yang bisa diikuti Bu, mungkin bisa. Ya, begini ya, saya sangat senang bila semua ya mahasiswa ataupun yang sudah kerja di Indonesia kalau mau berkarir di Australia, saya sangat mengencourage sekali. Banyak hal positif yang bisa kita ambil ya, tentang misalnya comprehensive nursing intervention gitu ya, terus kemudian bagaimana menerapkan work health and safety dan sebagainya, itu sangat bagus ya di Australia. Ya, kalaupun mau ke Australia, sekarang itu banyak sekali kesempatannya. Misalnya kalau mau study, mau cari beasiswa juga sekarang itu ada beberapa ya, nggak hanya dari pemerintah Australia, juga ada dari pemerintah Indonesia ya, ada dari Dikti, ada dari Bappenas, ada beberapa ya. Itu kalau mau ke S2 beasiswa dari ini ya, sebuah lembaga gitu ya. Kemudian kalau mau bonek seperti saya juga silakan. Jadi tapi ya memang harus perjalannya agak terjal dan mendaki ya, mungkin agak nangis, seperti misalnya aku nggak tahu besok bayar semester pakai apa gitu ya. Jadi kalau kita kerja ya kadang kerja double shift gitu ya. Nah itu kalau jalan yang seperti saya kan kemudian memutuskan untuk konsentrasi menjadi registered nurse di Australia. Padahal untuk stay di sana kan perlu sebuah visa apapun. Jadi saya memutuskan untuk kuliah manajemen gitu ya, diploma atau advanced diploma of management atau business gitu ya, yang masih related to my skill, yang biasanya itu tuition fee-nya relatif murah gitu ya. Dan kalau sekarang ini ada juga yang kuliah itu di di blok, jadi sehari per minggu, jadi dari pagi sampai sore aja, yang hari lain kan kita bisa konsentrasi belajar atau belajar untuk mempersiapkan tes untuk registered nurse, juga untuk bekerja, jadi bisa menghidupi juga ya.
Itu jalan saya. Jadi sambil saya kuliah untuk Advanced Diploma of Business and Management gitu kan. Kemudian saya konsentrasi untuk lulus kompetensi assessment sebagai registered nurse. Itu kan paperworknya banyak sekali ya, termasuk pengalaman kerja di Indonesia, ijazah macam-macam lah, itu administrasi ya. Kemudian itu kita akan di-assess sama Australian Health Practitioner Registration Authority untuk kamu tuh di-assess apakah ini setara dengan Australia atau enggak, karena kita kan di Indonesia itu bahasanya bukan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Indonesia. Nah kemudian ada tes IELTS-nya. IELTS-nya itu harus 7, each band must be 7. Kalau enggak IELTS sekarang itu banyak option ya, ada OET juga bisa pakai, yang American punya apa itu namanya, TOEFL ya. Ya, untuk mempersiapkan itu saya ini ya, bagi saya waktu itu perlu 3 atau 6 bulan saya menjadi registered nurse. Alhamdulillah lulus kompetensi bahasa Inggrisnya lulus, kemudian nursing board, oh ya kamu sekarang menjalani kompetensi assessment program. Kompetensi assessment program itu nanti ada teorinya, ada clinical placementnya selama 1 bulan gitu ya. Beberapa pendidikan itu menyelenggarakan kalau nggak 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 1 tahun. Sekarang lebih banyak ini ya varietinya. Jadi teorinya harus lulus. Jadi kita dianggap kalau kita itu karena sudah overseas trained registered nurse, jadi dianggap sudah bisa lah untuk secara ilmu maupun skill. Jadi di sana kayak kompetensi assessment saja secara teori, kemudian ujian teorinya lulus, kemudian clinical placementnya ya, jadi kita kayak diuji aja, oh bisa lulus ya lulus gitu. Kemudian ini ya saya terus bisa menjadi registered nurse di Australia. Kemudian itu ya, itu yang jalur kedua yang bonek seperti saya. Jadi saya sebenarnya nggak punya banyak uang, juga bukan hanya orang kaya ya, tapi ya insya Allah ada aja jalan gitu ya. Itu tadi itu juga saya nggak punya beasiswa dari government. Itu ya, yang itu tadi yang pertama beasiswa, yang kedua bonek, jalur bonek, yang ketiga sekarang ada kesempatan luas untuk masuk Australia pakai working holiday visa. Ini banyak sekali kuotanya dan kadang itu nggak terpenuhi ya. Akhir ini saya melihat beberapa teman perawat itu sudah masuk ke Australia, tapi mereka itu misalnya lulusan D3, kemudian mereka pergi ke Jepang, yang G2G ke Jepang ya. Kemudian mereka sudah punya modal lah di Jepang, ngumpulin uang, pergi ke Australia. Tapi kalau D3 itu tidak bisa, ini ya, it's not deemed to get registered nurse di sana. Jadi untuk syaratnya untuk jadi registered nurse di sana memang harus S1 ya, terus IELTS-nya 7 gitu ya. Terus kalau teman-teman semua mau lihat cara-caranya, bisa akses ke ini ya, www.AHPRA, Australian Health Practitioner Registration Authority.org.au. Jadi nanti di Google aja how to be registered nurse in Australia, ada lembaganya yang mengakses ya. Itu jadi yang dari Jepang, beberapa teman yang Jepang, saya lihat banyak ya anak-anak Bali itu pada kesini. Jadi walaupun lulusan S1 juga oke ya. Jadi working holiday visa itu bisa teman-teman semua lihat di websitenya Immigration Australia. Ketik aja working holiday visa to Australia ataupun Departemen Immigration di Indonesia. Juga banyak sekali di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, anak-anak itu sudah upload tentang gimana caranya working holiday di Australia ya. Saya mengencourage sekali sama teman-teman karena ini jalannya mungkin lebih in the middle lah. Mungkin kalau dapat beasiswa kan biasanya yang anak pinter dan ini ya agak susah nih.
Terus jalur bonek itu juga nggak semua anak punya jiwa bonek seperti saya ya, walaupun saya juga menemui ada satu orang gitu seperti itu ya. Nah ini paling safe. Maksudnya ini bisa datang ke Australia ya, biasanya Australian government itu membuka kayaknya sekitar bulan Oktober, dan persyaratan IELTS-nya juga nggak terlalu tinggi, kayaknya sekitar 4,5, tapi nanti dicek lagi ya. Itu terus juga ada evidence that you have sufficient fund gitu, jadi ini ya agak punya uang lah untuk kesana, modal sebelum dapat kerja gitu ya, kayaknya sekitar 5.000 US dollar di rekening orang tua kayak rekening kita, itu masukkan sana ya, dan ada bank statement bahwa kita punya misalnya sekitar 5.000 US dollar. Kemudian ada surat rekomendasi dari government ya, nanti dilihat aja syarat-syaratnya di website itu. Nah ini bagus ya, ini biasanya anak-anak yang sudah selesai semester 5 ke atas, ataupun dia udah lulus D3, lulus S1 dan sebagainya, ataupun masih kuliah is okay, tapi udah lebih dari semester 5. Tapi saya sarankan untuk ini ya, lulus dulu lah D3 sama S1, nanti kalau udah kesana lupa untuk meneruskan kuliah lagi kan. Nah, misalnya sudah di-approve visanya untuk working holiday visa, datang ke Australia. Nah ini anak-anak kan sudah D3 ataupun S1, terus apa yang bisa mereka buat? Padahal mereka belum mendaftarkan untuk kompetensi assessment misalnya, karena bahasa Inggrisnya belum cukup, begitu ya.